Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi anak-anak ibu pada pertemuan yang keempat dalam materi menghafal surah At-Tin. Nah, baik sebelumnya apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Menghafal surah At-Tin berarti menghafalnya secara akurat sesuai teks aslinya, baik dalam bahasa Arab maupun memahami arti dan maknanya. Menghafal surah At-Tin bisa menjadi kegiatan yang mudah dan bermakna jika dilakukan dengan metode yang tepat. Baik anak-anak ibu, di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah sederhana dalam menghafal surah At-Tin. Yang pertama adalah mengenal surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dan di dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Maknanya mengandung pelajaran tentang keindahan penciptaan manusia, keadilan, dan balasan di akhirat. Langkah dalam menghafal surah At-Tin. Yang pertama adalah baca dan dengarkan. Setiap gurumu dan bapak ibumu di rumah saat membacakan surah At-Tin, kita harus mendengarkan bacaan surah At-Tin dari guru atau bapak ibu guru mengaji yang terpercaya untuk memahami tajwid dan irama yang benar. Bacaan surah ini dengan melihat mushaf sebanyak beberapa kali untuk memahami teksnya. 2. Menghafal secara bertahap. Yaitu yang pertama, memisahkan ayat. Hafalkan ayat per ayat. Contoh ayat pertama, wattini wazzaitun. Ulangi hingga lancar, lalu lanjutkan ke ayat berikutnya. Gabungkan ayat setelah hafal satu ayat, gabungkan dengan ayat sebelumnya untuk membentuk rangkaian. Baik anak-anak, di sini ada manfaat dalam menghafal surah At-Tin. Kenapa? Karena menghafal surah At-Tin memiliki banyak manfaat, baik dari segi spiritual, mental, maupun kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa manfaat utama dalam menghafal surah At-Tin. Yang pertama, pahala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Pengingat tentang keistimewaan manusia. Yaitu yang pertama, surah At-Tin mengingatkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, dengan menghafalnya, seorang dapat merenungkan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Yang C, motivasi untuk berbuat baik. Salah satunya pada ayat-ayat dalam surah At-Tin menegaskan adanya balasan di akhirat bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Hafalan ini dapat menjadi motivasi untuk terus berbuat baik dan
menjauhi perbuatan yang tidak diridhoi. Yang D, mempermudah dalam sholat. Baik anak-anak Ibu, apakah sudah paham dengan yang Ibu sampaikan tadi? Nah, oke, baik. Kita menambah pengetahuan tentang Al-Quran. Menghafal surah At-Tin berarti mempelajari maknanya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang isi Al-Quran. Surah ini memberikan pelajaran penting tentang keadilan Allah SWT dan pentingnya iman serta amal soleh. Yang F, menenangkan hati. Membaca dan menghafal Al-Quran termasuk surah At-Tin memberikan ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Surah Ar-Ra'd ayat 28. Memperkuat daya ingat. Proses menghafal melatih otak untuk menyimpan informasi sehingga meningkatkan kemampuan kognitif dan daya ingat. Baik, kesimpulan materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu dengan menghafal surah At-Tin kita tidak hanya mendapatkan manfaat duniawi, tetapi juga kita berinvestasi pahala untuk kehidupan akhirat. Siap itu anak-anak Ibu? Siap, alhamdulillah. Sekian materi surah At-Tin yang berjudul menghafal Al-Quran serta manfaat-manfaatnya yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.